Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video ketiga aku. Aku Dilva dengan NIM 1120. Jadi di sini aku yang melanjutkan video pertama dan kedua aku yang kemarin. Nah, yang kemarin itu tentang basic router configuration dan yang kedua itu remote access telnet router. Nah, di video kali ini aku ingin menyelesaikan tugas praktikum ketiga dengan mata kuliah yang sama, yaitu jaringan komputer. Nah, di lab ketiga ini tentang managing router configuration, yang dimana di sini itu bertujuan untuk yang pertama setting SSH di router 1 dan router 2, yang kedua backup dan restore konfigurasi router, dan yang ketiga menampilkan informasi hardware dan software router. Baik, pada kali ini pengaturan untuk topologi jaringannya itu mengikuti dari lab 1. Ini ya, ini udah dibuat dari lab 1 kemarin. Hanya saja di kali ini kita ada tambahan, yaitu tambahan server. Nah, kita bisa buka di sini end device, terus kita cari server. Di sini ada server, kita klik, terus kita letakkan di sebelah masing-masing laptop, mau di laptop 1 maupun di laptop 2. Kita taruh. Nah, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kita hubungkan dengan kabel. Nah, sudah terlihat ya. Kemudian kita buka server 1. Lalu kita buka desktop. Lalu kita atur IP configuration-nya. Nah, di sini masih kosong, kita atur di sini IP address-nya itu 92.168.1.1. Max-nya ini, dan yang default gateway-nya itu 192.168.1.254. Oke, sudah. Kemudian kita ulangi yang sama di bagian server kedua. Kita buka server 2, terus kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP configuration, terus kita atur lagi di IP address-nya 192.168.1. Lalu default gateway-nya 92.168.1.254. Oke, ini udah. Setelah itu kita masuk ke router 1, lalu kita buka CLI. Nah, ini kita buka ini untuk men-setting SSH, kemudian kita enter, lalu kita masukkan passwordnya ya, yang udah kita setting di awal, ciscocon. Kita ketikkan enable, kemudian kita masukkan password yang kedua, ciscosec, kemudian kita ketik config terminal, kemudian kita ketik IP, domain, name, next, nextline.com. Ini adalah perintah untuk men-setting domain router. Kemudian kita enter, kita ketik username admin secret cisco SSH. Jadi untuk men-setting username dan password loginnya. Kemudian kita ketikkan line VTY 04. Lalu kita ketikkan transport input SSH. Bentar, kemudian kita ketikkan login lokal. Kemudian kita exit. Setelah kita exit, kemudian kita ketikkan crypto generate. Terus kita enter. Kemudian kita masukkan 1024. Kemudian kita exit. Kemudian kita copy running config tftp,
lalu kita ketikkan addressnya 92.168.1.1. Kemudian kita melakukan backup Cisco iOS R1. Kita enter dulu, kita tunggu. Oke, lalu kita ketikkan show flash berikut perintahnya. Kemudian kita melakukan proses backup Cisco iOS R1 dengan ketikkan copy flash tftp dan berikut perintahnya. Nah, setelah itu kita salin, kita copy ini, kita paste di sini, enter. Lalu kita masukkan addressnya 192.168.1.1, enter. Oke, berhasil ya. Lalu kita kita melakukan restore konfigurasi router 1. Kita ketikkan di sini copy tftp running config. Lalu kita ketikkan addressnya 92.168.1.1. Lalu kita ketikkan di sini filemnya R1 config. Lalu kita enter. Oke, sini sudah. Sekarang kita bisa cek hasilnya di bagian server 1. Kita X dulu, baru kita buka server 1, lalu kita buka service, lalu kita masuk ke TFTP. Kita lihat di sini udah muncul. Kalau udah muncul seperti ini, otomatis itu udah terjalankan. Lalu selanjutnya kita ke R2. Nah, di R2 ini kita lakukan yang sama seperti di router 1. Kita coba buka CLI, kemudian kita enter, kita masukkan password cocon, kemudian kita ketikkan enable, terus kita masukkan password Cisco sec. Oke, lalu kita masukkan config terminal, lalu kita ketik di sini IP domain name try.com. Ini adalah perintah untuk men-setting domain router. Kemudian kita enter, kita ketikkan user name admin secret Cisco SSH ya. Enter. Nah, ini tadi untuk men-setting username dan password loginnya. Kemudian kita ketikkan line VTY 04, kita enter, lalu kita ketikkan transport input SSH, lalu kita ketikkan login lokal, lalu kita ketikkan exit, kemudian kita ketikkan crypto key generate RSH. Nah, berikut perintahnya, terus kita masukkan 1024, kemudian kita exit. Oke, kemudian kita ketikkan copy running config tftp. Lalu kita masukkan addressnya 192.168.2.1. Kemudian kita melakukan backup Cisco iOS-nya dari R2. Kita enter dulu, lalu kita tunggu dulu. Oke, nah setelah itu kita ketikkan
show flash ya. Berikut perintahnya. Nah, kemudian kita melakukan proses backup disk ASR2 dengan ketikkan copy flash tftp. Nah, terus kita enter, lalu kita salin alamat ininya, kita copy, lalu kita paste di sini, kita enter, lalu kita masukkan addressnya 192.168.2.1, terus kita enter lagi. Oke, berhasil. Lalu kita melakukan restore konfigurasi R2. Ketikkan di sini copy running config, copy tftp running, copy tftp running config. Lalu kita ketikkan addressnya 92.168.2.1. Lalu kita ketikkan file name-nya R2 config. Oke, enter. Nah, oke, sudah. Sekarang kita bisa cek hasilnya di bagian server 2. Coba kita cek ya di server kedua. Kita buka di service, kita buka tftp, kemudian nah, ini udah muncul, otomatis dia udah terjalankan juga ya. Lalu sekarang kita buka laptop 1 untuk mencoba meremote akses SSH dari laptop 1 ke router 1 melewati command promote. Jadi kita buka desktop, lalu kita buka command promote, terus kita di sini ketikkan IP config, kita enter. Nah, di sini default gateway-nya ini masih 000, berarti kita harus setting dulu di bagian IP config-nya. Di sini kita atur, di sini 192.168.1.254. Salah. 254. Kemudian kita X dulu, baru kita buka laptop 1 lagi, kita buka command promote, kita ketik lagi sini IP config, kita enter. Nah, di sini udah muncul ya untuk default gateway-nya. Kemudian kita sini ketikkan SSH admin 192.168.1.254, kita enter. Nah, baru kita masukkan passwordnya ya. Passwordnya itu tadi yang kita sudah setting itu Cisco SSH, enter. Lalu kita show user untuk melihat siapa saja yang sudah mengakses SSH ini, kita enter. Nah, kemudian kita show version. Nah, untuk melihat versinya, berikut versinya ya. Kemudian kita bisa next ke laptop 2. Kita buka laptop 2, lalu kita buka desktop. Untuk mencoba merebut akses SSH dari laptop 2 ke router 2, kita buka desktop, kita buka command promote, kemudian kita IP config, enter. Nah, di sini juga default gateway-nya masih 000, maka kita harus atur dulu di bagian IP configuration. Kita buka laptop 2, kita buka IP configuration, kita atur di sini ada default gateway, atur 192.168.2.254. Sudah. Lalu di sini kita X dulu, baru kita buka lagi laptop kedua, lalu kita command promote, kita IP config lagi. Lalu nah, sini sudah muncul, lalu kita setting sini SSH admin 192.168.2.254, sama ya ini.
lalu kita enter. Kemudian muncul minta dimasukkan password, kita masukkan passwordnya sama juga Cisco SSH, enter. Nah, sini lalu kita so user. Nah, sudah. Untuk ini gunanya untuk melihat siapa saja yang sudah mengakses SSH ini. Kemudian kita show person, enter. Nah, kemudian kita kenapa kita ketik show version? Itu agar kita bisa melihat versinya. Nah, berikut versinya. Oke, sampai di sini kita sudah mana ya? Oh, sini. Sampai di sini kita sudah men-setting SSH di router 1 dan router 2. Lalu backup dan restore konfigurasi router dan menampilkan informasi hardware dan software routernya juga yang di laptop 2 tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya, Dilva, tentang managing router configuration pada praktikum ketiga atau lab ketiga. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Atau ada yang ingin bertanya juga boleh, tinggal ketik aja di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.